Semua orang pasti menginginkan hidup sejahtera, punya barang yang diimpikan, dan bebas hutang. Banyak cara untuk bisa mendapatkannya, namun hanya ada satu cara untuk bisa menikmatinya dengan sungguh-sungguh. Pada dasarnya, menjadi kaya atau berhasil dalam kehidupan finansial itu ada rumusnya. Bukan sekedar karena terlahir kaya atau punya modal besar untuk memulainya. Kita mungkin bisa sedikit melihat laporan majalah Forbes 26 Februari 2021. Tertulis orang terkaya di Hong Kong dan Asia Timur, Li Ka-shing, memiliki total kekayaan saat ini sebesar 35,4 miliar US dollar atau setara dengan 495,6 triliun rupiah. Li Ka-shing sendiri lahir di Zhangzhou, China pada tanggal 29 Juli 1928. Dan dia berasal dari keluarga kurang mampu. Dan Li tidak pernah mengemban pendidikan tinggi sebelumnya. Bahkan Li sempat berhenti sekolah pada umur 12 tahun karena orang tuanya tidak mampu membiayai. Dan ketika umur 15 tahun, ia memberanikan diri untuk membuka usaha bunga plastik yang diberi nama Cheung Kong Industries dengan meminjam modal dari saudaranya. Terus melebarkan sayap karena bisnisnya semakin berkembang pesat. Dimulai dengan mengakuisisi perusahaan Hudson Whampoa Limited dari HSBC dan menginvestasikan di banyak perusahaan di dunia. Menurut Li Ka-shing, ada 3 jenis uang misterius yang semakin uang itu dihabiskan, maka uang itu akan semakin bertambah banyak. Jenis pertama, uang untuk investasi diri. Uang untuk belajar dan mengembangkan diri ini harus dikeluarkan. Kalau hari ini kamu membuang Bill Gates ke pedalaman Afrika dan ditinggalkan tanpa sepeser uang pun, percayalah dengan cepat, Bill Gates akan cepat kaya lagi. Ini karena semua model dia sudah ditaruh di otaknya. Jika otak miskin, hidup pun akan miskin. Dengan kata lain, mengeluarkan uang untuk otak sendiri adalah investasi yang paling aman. Kemana saja gak bakal kelaparan. Meskipun kamu akan bilang, buat makan sehari aja gak cukup, banyak utang, mana ada uang untuk belajar lagi. Lagian, sudah belajar pun gak langsung kelihatan hasilnya. Orang semacam ini selamanya gak bakal menginvestasikan uangnya di otaknya sendiri. Sebenarnya, jika kamu benar-benar miskin, otak adalah aset terbesar kamu untuk bangkit kembali. Itu mengapa kamu harus benar-benar berinvestasi di sini. Banyak kita lihat, banyak orang yang berjuang hanya untuk memenuhi kebutuhan. Seluruh hidup mereka dihabiskan untuk mengisi lubang hitam besar yang tidak akan pernah penuh. Hal ini karena mereka tidak mampu melangkah mundur dan melihat bahwa kesulitan hidup mereka sebenarnya karena ketidakmampuan mereka untuk belajar dan mencari terobosan untuk berkembang. Orang yang pintar akan mengerti bagaimana belajar melalui pengalaman orang lain dan menghindari kesalahan yang sama. Jadi, untuk belajar dan mengembangkan diri harus rela mengeluarkan uang, bahkan sampai meminjam uang sekalipun, karena dia pasti akan memiliki banyak jalan untuk mengembalikannya. Jadi, jika kamu menghadapi kesulitan, ingatlah, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Kapan saja bisa mulai. Mungkin banyak yang bilang tidak punya uang. Sebenarnya orang semacam ini pasti sudah tidak sedikit membuang uang secara sia-sia. Kalau memang ingin berubah, tapi untuk biaya pendidikan saja enggan untuk mengeluarkan, bagaimana ada kemampuan yang cukup untuk menghadapi kesulitan? Dan orang yang bijak harus memahami ini. Jenis kedua, uang untuk berbakti. Uang untuk berbakti pada orang tua harus dikeluarkan. Mungkin banyak yang berpikir, buat diri sendiri saja tidaklah cukup, bahkan masih banyak utang. Bagaimana secara rutin memberikan uang pada orang tua? Ada juga yang bilang, di rumah tidak kekurangan uang, papa dan mama punya cukup uang, tidak perlu memberikan uang pada orang tua. Tidak peduli bagaimana keadaan ekonomi orang tua harus diberikan secara rutin. Semiskin apapun, sebulan sekali harus menyisihkan uang untuk orang tua. Semiskin apapun orang tuamu, dia tetap membesarkanmu. Coba pikir, apa karena banyaknya utang, tidak cukup uang, lalu orang tuamu meninggalkanmu? Semiskin apapun mereka tetap membesarkanmu.
Jadi kalau sekarang kamu mengembalikannya, itu sebuah keharusan. Bagaimana boleh hanya ketika punya uang baru memberikan, dan saat tidak punya uang tidak memberikan? Sebenarnya mungkin kamu tidak tahu, berbakti kepada orang tua itu ibarat sebuah restu alami. Relasi yang baik kepada orang tua akan meningkatkan kekuatan restu. Seseorang kalau tidak memiliki restu, seumur hidup tidak akan lancar dalam mengerjakan apapun. Berbakti kepada orang tua juga sekaligus untuk diri sendiri. Jadi, jika dilihat dari sudut pandang lain, uang untuk berbakti bukan saja untuk kebaikan orang tua, tapi juga untuk diri sendiri. Kalau tidak percaya, lihat orang di sekitarmu. Lihat orang-orang yang sudah 24 kali berganti pekerjaan. Apakah hidup mereka sudah berbakti? Orang yang dari muda mengerjakan sesuatu sering gagal, hidup tidak lancar, relasi dengan orang tua pasti ada masalah. Menurut data yang ada, 500 pengusaha tersukses di dunia adalah orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Jadi ingat, untuk berbakti tidak boleh dihemat. Dan jenis ketiga, uang untuk amal. Asal ada uang lebih baik didonasikan. Di dunia ini selamanya pasti ada orang lebih kurang beruntung dari kita. Karenanya, peliharalah kebiasaan untuk beramal. Jika kamu tanggungan, sisihkanlah 2% dari pendapatanmu untuk didonasikan. Jika tidak ada tanggungan, berilah 50% untuk didonasikan. Uang itu harus berputar. Jangan membuat uang hanya berhenti di dirimu sendiri. Berikanlah pada orang yang pernah membantumu. Jika kamu adalah bos, ingatlah keberhasilan hari ini merupakan buah dari kerjasama dari seluruh karyawanmu. Memberikan bonus pada mereka adalah hal yang seharusnya. Dan amal terbesar adalah ketika kamu melakukan pekerjaan yang baik dengan rasa syukur. Amal besar lainnya adalah senyuman dan kesabaranmu terhadap orang yang menyakitimu. Oke sobat, semoga video ini bermanfaat dan memberi inspirasi untuk sobat semua.